Halo, halo. Selamat malam teman bumi. Suaranya sudah oke? Hai, hai, hai Salsa. Hai Tara. Oke, malam ini adalah malam yang sangat menarik karena kita akan membahas tentang topik yang sebenarnya udah sering dengar pasti ya teman bumi, tapi mungkin jarang sekali diangkat karena biasanya lebih sering diangkat itu anak yang nggak mau makan, anak yang GTM, anak yang maunya cuman snacking, atau alias anak yang misalnya kayak kenapa ya kok beratnya kurang gitu. Tapi malam ini kita justru akan ngebahas obesitas pada anak. Nah tentunya teman bumi sering dengar ya, kayak misalnya kayak orang-orang di culture Indonesia itu suka ngomong kayak aduh anaknya tuh bagusan gemuk jangan kurus gitu. Terus kamu ngasih makan apa sih ke anaknya, kok anaknya nggak gemuk-gemuk, kok ibunya gemuk terus tapi anaknya kurus gitu. Jadi kayaknya nih obesitas gitu ya terus kadang bisa menjadi, mungkin nanti kita tanya sama dokter Lita, itu adalah salah satu kayak sebabnya bisa jadi karena culture di negara kita ini sangat mengharuskan kalau makan itu harus banyak. Nah, malam ini kita akan membahas tentang bahaya obesitas pada anak dengan dua narasumber yang pastinya teman bumi sudah tahu. Ada Dokter Jualita Surapsari, dokter spesialis gizi klinis dan juga dokter dari tim Kejora Indonesia. Dan ada Mbak Adianti Reksoprojo atau lebih akrabnya aku biasanya panggil Buti, founder of Fit Mom and Bab, pre and postnatal trainer. Yuk kita undang mereka untuk join IG Live kita. Halo, Dokter Lita. Hai, Hai, Buti. hai Mbak Natasha, Mbak Anti. Hai dok, Apa Ya, kabar nih, Dokter Lita dan Buti? sehat? sehat. Ya, itu paling penting Alhamdulillah ya sehat. kayaknya Itu sekarang yang ya. paling penting Sehat. ya sekarang ya. Sehat dan menikmati keadaan yang masih naik turun ini. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat Dokter Lita dan buat Buti atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sama teman bumi. Malam ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut aku tuh jarang banget loh dibahas tentang obesitas pada anak. Karena rata-rata ibu-ibu itu protesnya adalah anak gue GTM, anak gue nggak mau makan, anak gue kurang hmm. makan sayur. Tapi pasti ada pasti ada berapa persen gitu ya, kalau aku baca itu nanti mungkin Dokter Lita bisa cerita berapa persen anak-anak itu di Indonesia yang menghadapi obesitas gitu. Nah mungkin pertanyaan pertama aku berikan dulu ke Dokter Lita. Dok, boleh nggak dikasih definisi obesitas itu sebenarnya apa? Lalu apakah setiap anak yang gemuk itu sama dengan tergolong obesitas gitu? Silakan dok. Jadi sebetulnya kan kalau ngomongin obesitas berarti kita ngomongin kondisi penumpukan atau akumulasi lemak di dalam tubuh gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya anak yang kelihatannya gemuk, apakah udah pasti obesitas atau belum sih gitu? Yang perlu kita lakukan adalah screening sebenarnya, Mbak Natasha. Screening tuh artinya kalau kita udah merasa, kok kayaknya anakku dibanding sama teman-temannya dia, kok kayaknya mulai kelihatan pipinya cabi, dagunya mulai berlipat, atau misalnya lehernya kelihatan pendek gitu, perutnya buncit, kakinya mulai bengkok gitu, mulai bentuknya X. Nah itu kita mesti hati-hati. Yang perlu kita lakukan adalah screening. Screening tuh artinya kita belum tentu sih dia obesitas, tetapi kita udah mulai harus cek. Sebenarnya kan kalau ibu-ibu itu pasti sangat familiar ya sama gimana caranya ngeplot tinggi berat badan anak ke growth chart. Betul. Ya kan? Itu kan wajib banget gitu, dan sekarang aplikasinya banyak, nggak perlulah kita ngelihat di tabelnya atau di grafiknya, tapi taruh aja ke dalam aplikasi yang paling mudah ada namanya Primaku kan dari Primaku, Ikatan ya. Dokter Anak Indonesia. Itu kan gampang. Nah, terus kita lihat nih si anak ini pertambahan berat badannya atau kurvanya yang di kurva berat badan sesuai tinggi badan atau dari body mass index-nya
itu mulai ada di batas atas atau enggak sih gitu. Jadi kan kalau orang dewasa gampang, dia tinggal hitung aja nih body mass index-nya berapa gitu kan. Caranya berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin, hasilnya berapa. Kalau anak-anak sebetulnya ngitung juga BMI-nya, tapi setelah kita dapat hasil BMI-nya, kita perlu plot ke dalam kurvanya. Jadi beda kalau anak, nggak bisa langsung pakai nilai BMI gitu. Jadi kita lihat nih, oh ternyata kalau di kurva BMI-nya dia, BMI menurut usia, misalnya ternyata dia di atas 2 standar deviasi. Jadi kalau lihat kurva kan ada garis-garisnya tuh. Nah, garis yang paling atas kalau menurut kurva WHO itu standar deviasi paling tinggi, jadi positif 3. Kalau udah di atas positif 3 ya berarti anaknya obes gitu. Jadi nggak ada kita bilang udah deh nggak apa-apa deh, biarin dulu masih kecil obes, nanti kalau udah gede aktivitas makin banyak ntar juga kurusan. Enggak gitu. Jadi biasanya sering banget tuh dengar kayak gitu. Iya kan, wes nggak apa-apa gitu. Kalau ibu-ibu gitu ya, apalagi eyang-eyang di rumah gitu ya, wes nggak apa-apa, nanti kalau misalkan gede dia tambah aktivitas, dia akan turun sendiri deh beratnya, atau dia akan ninggiin gitu. Enggak. Kalau kita lihat disuruh berenang ya dok, biasanya terus disuruh berenang aja biar tambah tinggi gitu ceritanya. Padahal anak yang udah mulai gemuk di bawah usia 5 tahun, biasanya dia akan terus gemuk nih sampai dia dewasa nanti gitu. Jadi saya salah satunya. Masa sih? Aku tuh seneng banget ngomongin obesitas karena saya ini salah satu yang obes dari kecil, Dok. Gitu. Jadi dari umur 7 tahun tuh obesitas, dan it hits me pas saya SMA, saya nggak kuat ikutan camping karena harus menjalan nanjak ke atas. Gitu. Jadi saya agak telat respon. Mungkin juga dulu orang tua belum ada Google gitu ya, belum aware gitu ya. Tapi emang ternyata jadi kalau obesitas dari kecil itu bisa kemungkinan besar ya, Dok. Berapa persen dia akan terbawa sampai dewasa, Dok? Kalau penelitiannya itu bahkan sampai 57% bisa. Wow. Oke. Jadi jadi biasanya anak yang udah obes besar, makanya jadi itu udah harus jadi perhatian buat kita. Jadi kalau sekarang ini, apalagi di masa 2 tahun yang berat ini gitu ya, aku banyak banget dapet rujukan pasien yang yaitu pertambahan berat badannya itu makin berlebihan. Yang paling banyak sih memang usia remaja. Kalau usia anak-anak, maksudnya di bawah usia 12 tahun gitu, kadang-kadang ya itu tadi anggapan orang tua yang berpikir bahwa wes lah nggak apa-apa, di awal nih dia berat badannya segitu, tapi nanti dia makin tambah umur kan ninggiin gitu. Terus aktivitasnya makin banyak gitu. Padahal kalau kita nggak aware dari awal ya itu akan terbawa terus gitu. Kalau anak bongsor, Dok. Bongsor itu kan cenderung kayak tinggi gitu ya, tinggi dan besar gitu. Beda kalau big bones ya, big bones. Nah, itu ada juga orang tua atau misalnya nenek kakek yang ngerasa ini bongsor lah, bukan gemuk gitu, belum tentu obes gitu. Apakah kita screeningnya itu sebagai orang tua gitu ya, sebaiknya kita mulai screening apa yang pertama kali harus kita, symptoms apa yang pertama kali itu bisa bikin trigger, oke nih gue kayaknya harus screening nih. Karena bedanya dulu sama sekarang, dulu itu kita bisa bandingin sama teman-temannya, Dok. Ya kan? Sekarang susah ya. Jemput anak nih kayak, wait kok anak gue gede banget dibanding temennya. Nah sekarang semua duduk begini gitu, nggak tahu pas nggak kelihatan. Gitu. Benar. Itu symptoms apa, Dok? Kalau bongsor kan sebetulnya tinggi iya, besar iya gitu, big bones. Aku sebenarnya big bones juga gitu. Aku tinggi dibandingkan sama dulu waktu SMP gitu ya, teman-teman masih pendek-pendek, aku udah tinggi duluan gitu. Tapi kalau dilihat masih proporsional gitu. Artinya misalnya dagunya tuh nggak berlipet. Ya itu tadi yang gampang dilihat itu, dagunya mulai berlipet. Kemudian kelihatan nih lehernya pendek. Terus kalau terus kalau dia berdiri kakinya mulai bengkok kayak X gitu loh. Nah, X apa O, Dok? Lebih ke X. O apa lebih ke X? Lebih ke X. Terus kalau misalkan anak laki-laki yang paling sering terjadi tuh kelihatan bird penis, jadi penisnya kekubur karena gemuk kan.
jadi kelihatannya kecil gitu. Nah, kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, ya mesti kita periksa. Sebetulnya yang disebut dengan screening itu nggak susah sih. Kalau memang kondisinya sekarang kan kita lagi di rumah doang, mungkin kita nggak periksain anak secara teratur. Kalau dulu di bawah 1 tahun dia masih rutin ke dokter anak untuk vaksinasi kan. Betul. Waktu lagi vaksin pasti diukur nih Dicek tinggi sama berat dokter. badannya berapa. Tapi kalau Iya, misalkan kita di rumah, ya udah cara paling mudah kita punya alat ukur tinggi badan yang sederhana, taruh di tembok gitu ya, asal naroknya bener sentiannya, kita bisa pakai dari situ aja sama timbangan, ya kan? Terus kita plot terus gitu loh. Kalau ketika memang dalam pengamatan ternyata grafik BMI-nya itu naiknya drastis gitu ya, jadi pertambahan berat badannya drastis, kita udah mulai harus curiga gitu. Ya. Dan itu diukurnya sebaiknya sesering apa dok? Kayak sebulan sekali kah? Atau 3 bulan sekali kah? Kalau anak di bawah 1 tahun kan dia sebulan sekali harus cek, ya. Terus anak 1-3 tahun itu kita cek setiap 3 bulan. Gitu. 3 monthly. Terus nanti di atas itu ya sekitar 6 bulanan per 6 bulan. Gitu. Oke, jadi per 6 bulan untuk kayak dibikin growth chart-nya gitu sama sekalian BMI-nya ya. Oke. Tapi yang tadi Dokter Lita bilang aplikasinya apa, mungkin bisa diulang lagi dulu, Tash. Mungkin ada yang baru join tadi tuh aplikasinya oke tuh kayaknya. Aplikasi apa dok yang buat ngecek itu? Namanya Primaku, guys. Atau misalnya Primaku bisa, atau ada aplikasi lain namanya Growth Chart gitu ada. Jadi ada beberapa yang kayaknya kita bisa jadi panduan tuh buat ayah ibu di rumah tuh wajib kita masih punya catatan itu. Meskipun anaknya mungkin udah di atas 5 tahun, kadang-kadang kan ibu-ibu tuh anak udah di atas 5 tahun lupa deh gitu ya, udah nggak pernah. Iya, benar. Ya kan? Atau anak ketiga lupa. Aku dia baru mau ngomong apalagi anak ketiga gitu kan, udah kayaknya udah gitu, terus ada pandemi lagi kan, terus jadi udah itu makin kayaknya oke lah. I think everything okay karena tiap kali dilihat di rumah kan. Gitu. Benar. Terus pas tiba-tiba dia ketemu temennya kita panik gitu kan, kayak lo gitu. Iya. Kenapa dia agak lebih gitu kan? Iya, benar. Kalau obesitas ini bisa terjadi gara-gara ini kita backtrack sedikit ya. Karena kan Buti di sini juga prenatal and postnatal trainer gitu ya. Bisa nggak sih obesitas? Ada youth fitness, trainer juga. Specialist juga gitu. Jadi emang aku juga belajar itu dok, belajar tentang ya melatih fisik anak-anak tuh dari umur toddler sampai itu tuh memang sebenarnya harus. Jadi this is a very good, very interesting menurut aku deh. Bisa dari hamil nggak sih dok? Misalnya nih orang tuanya pas hamil bebas lepas gitu ya, pagi kan bubur, siang lontong sayur, terus misalnya minumnya juga susu terus gitu, terus nggak olahraga nih, nggak kebuti nih olahraga, sambil promosi lah dong. Terus deh gitu ternyata ibunya obes gitu ya, nah terus the obes ibunya gestational diabetic. Takut salah ngomong gue, takut salah. Kalau nggak bahasa Indonesia gestasional diabetes dalam kehamilan. Itu kecenderungannya gimana, Dok Buti? Kayak nanti ketika anaknya lahir, apakah nih kemungkinan besar akan diabetes, akan obesitas gitu. Dan kalau memang sampai ada kecenderungan ke situ, apa sih yang harus dilakukan dari mulai hamil nih, Buti dan Dokter Lita? Siapa tahu di sini ada mama-mama yang lagi expecting. Iya, jadi kalau aku pengen dari Dokter Lita tuh sebenarnya bener juga. Nih ada hubungannya pasti, Ya, jadi kalau memang pada waktu hamil itu ibunya mengalami tadi diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan, hampir pasti anaknya yang lahir akan besar, namanya makrosomia, ya kan, bisa di atas 4,5 kilo gitu. Jadi besar. Nah, tetapi sebetulnya apakah bisa dibilang waktu lahir itu bayinya obes? Sebetulnya enggak juga sih, gitu ya. Jadi dengan treatment yang benar pada waktu dia dilahirkan,
kalau memang kita kasih nutrisinya yang benar, mulai dari, kan salah satu pencegahan obesitas pada anak, itu kan kalau anaknya itu diberikan mulai dari inisiasi menyusu dini, ya kan? Terus ASI eksklusif gitu. Kemudian dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI sampai dia usia 2 tahun. Kalau kita lakukan dengan benar, on track, seharusnya anaknya tidak akan menjadi, aman-aman aja. Iya, akan aman-aman aja. Tetapi kalau memang kita banyak, bisa dibilang banyak salah langkah, banyak bocornya deh gitu. Ya bisa aja kondisi ini akan terus berlanjut ya. Jadi aku waktu hamil itu naiknya sekitar 11 kiloan. Anakku lahirnya berapa? Bagus tapi bagus banget, Dok. Tapi anakku lahirnya berapa? Anakku lahirnya 4 kilo 60 ons. Gede kan? Wow, gede banget. Bawa Gede. ke dia semua. Berarti ke dia semua tuh, Dok, ke dia semua. Iya, kan? jadi kan 4 kilo 60 ons. Nah, 4 kilo 60 ons gitu. Tapi sekarang kalau dilihat memang anakku tinggi, tapi dia secara BMI normal. Jadi tidak masuk ke obes gitu. Oke. Coba gimana kalau dari prenatalnya, Nanti? Nah, aku sendiri. Kalau ibunya mager nih, Buti nih, mager. Ibunya mager. Netflix and ice cream gitu. Iya, apalagi sekarang ya pandemi ya gitu. Aku percaya sekali gitu kalau misalkan lifestyle dan apa yang aku pelajarin dari prenatal fitness ya, our lifestyle itu benar-benar bisa kedikte atau terbawa ke anak kita gitu kan. Betul. Itu kan kebawa banget kan. Maksudnya aku selalu ingetin kayak murid-murid di kelasku gitu, Dok, Tash gitu kayak aku selalu bilang gitu. Sebenarnya kita sebagai ibu itu selama 9 bulan kita sebenarnya diharapkan ya, kita kan diharapkan kalau bisa memberikan a blank canvas buat si bayi gitu. Karena apa yang kita serap, apa yang kita makan, apa yang kita alami gitu. Any kind of activity that you've been doing during the prenatal journey-nya itu sendiri itu akan imprinted on the baby itself gitu. Jadi dari segi mental, dari segi psikologi gitu semuanya tuh terbawa gitu. Jadi why would you wanna put a really bad diet atau bad choices ketika kita lagi hamil gitu, terus akhirnya jadinya nyampenya ke anak juga gitu kan. Or worse come to worse gitu kan, jadinya yang sebenarnya yang paling kita karena lagi ngomongin gizi ya gitu, kita pas lagi hamil itu kan memang whatever we put something in our mouth gitu kan harus mikirnya adalah ini beneficial nggak ya buat aku dan anakku gitu. Betul. Bukan buat kita aja gitu kan. Bukan buat kita, jadi beneficial nggak sih ini buat aku dan anakku gitu. Bukan gue kepingin banget nih minum boba gitu misalkan gitu. Terus tiap hari minum boba gitu kan akhirnya si bayi nggak dapat apa-apa, ibunya juga cuma dapat ekstra kalori yang berlebihan kan, Dok gitu. Nah, jadi emang itu yang aku selalu ingatkan sih, Tash gitu, karena anak biasanya memang ibu-ibu apalagi sekarang kan pandemi kita cuma di rumah doang, jadi very limited gitu kan. Oh thank you Naya, ada Naya. Jadi very limited on the movement juga kan. Betul. Dia emang selalu JB. Terus jadi aku selalu ingatkan itu supaya always put the baby first atau buat kesehatan dua-duanya. Jadi nomor satu yang protein dan gitu-gitu loh, Dok. Gitu kan. Jadinya kan juga lebih sehat. And I believe kalau misalnya kemarin dokter kayak dari aku yang pelajarin kalau misalnya 11 kilo terus tapi anaknya 4,6 berarti yang dimakan bagus banget karena semuanya keserap banget sama anaknya gitu. So I guess it can create a good foundation for the baby itself dari dia masih di dalam perut gitu. And then when we talk about prenatal fitness gitu kan berarti hubungannya kan dengan activity gitu kan. When banyak banget dari yang aku pelajarin juga penelitian gitu kalau baby who spend their first 9 months inside the mother's womb dengan ibunya aktif, nggak ada larang olahraga, dari dokter ya aktif dan lain-lain, mereka juga tend to be self-soother gitu dan kemampuan language mereka pun juga katanya lebih tinggi dibanding sama bayi-bayi yang ibunya sedentary gitu. So I guess healthy lifestyle gitu kan or nutrition lifestyle itu memang kita udah harus bisa mengajarkan
bisa kita program dari bayinya masih dalam perut gitu loh, Tasya. Yes. Ya nggak, Dok? Iya, betul, betul. Dia Iya, agree, setuju, ya setuju. kan? Ya kan? Setuju banget. sih. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada ibu-ibu yang merasa kayaknya anaknya cabi, gemuk, terus dia bilang, ya iya keturunan, karena kan memang orang tuanya juga gemuk gitu. Nah, aku kadang-kadang nggak setuju, ya kan? Nggak setuju. Nggak setuju apa? Sebenarnya kalau dibilang dari anak yang obes itu, faktor genetik ada berapa persen sih? Cuman 10% loh. Cuma 10%. Oke. Ya. Jadi 90. Nah, pertanyaan selanjutnya. 90%-nya itu 90% itu adalah behavior. Jadi bisa dibilang nutritional obesity gitu. Jadi memang obesitas yang karena kita kelebihan kalori. Yang saya bilang yang diturunkan itu bukan obesitas ya, yang diturunkan adalah lifestyle yang jelek dari orang tua. Betul. Iya. Nah, ini kita langsung lanjut aja ke pembahasan faktor apa saja yang memang meningkatkan risiko anak mengalami obesitas. Tadi barusan Dokter Lita udah mention 10% aja loh genetik. Jadi jangan menyangka misalnya orang tuanya itu gemuk atau obes, nanti anaknya juga begitu, ternyata cuma 10%. Tapi yang interestingly 90% itu dari behavior atau lifestyle. Boleh Dok, langsung kita kupas tuntas bersama Buti juga. Ini maksudnya gimana sih Dok? Kayak 90% lifestyle itu apa gitu. Dan mungkin kita tambahin juga culture di Indonesia benar. Makan yang dan banyak, karena di Indonesia itu kan kita gitu kan? biasa hidup komunal gitu ya. Betul. Halo, Dok. Ya, Dok. Lagi seru. lagi seru nih, Dok. Gue juga dengerin dari tadi. Lagi hidup komunal, terus kalau misalnya ibunya nggak kurus-kurus, anaknya langsung kayak, kenapa loh? Ibunya masih gemuk, anaknya kayak kurus gitu kan, Buti? Iya. Maksudnya memang, tapi kan emang the way we live, apalagi di Indonesia ya gitu kan, culture kita kan emang berbasa-basi itu nomor satu pasti fisik pas. Betul. Gitu kan. Jadi apa ya, makanya kita kayaknya aware banget gitu, kenapa sih dia baik, kenapa dia nggak gendut, kenapa nggak ini gitu. Jadi memang it's a habit, dan itu kayaknya tugas kita sebagai orang tua untuk ingrain juga nih dari kecil bahwa kita nggak perlu dengerin orang-orang ngomong tentang fisik gitu kan, itu juga berpengaruh banget menurut aku sih, gitu kan Tash, gitu loh. Iya benar. Jadi memang ya ini sebentar ya, aku lah dokter, oke. Barusan request. Dia bersambung nih dia. Mau dengerin dia nih, dia ngomong apa tadi? Soalnya culture itu kebawa banget sih. Ya kan? Lanjut Dok. Lanjut Dok, gimana Dok? Kita hidup secara komunal terus gimana Dok? Iya, jadi maksudnya kita hidupnya tuh bersama-sama kan. Kita kadang-kadang ada yang satu kompleks juga sama eyangnya gitu ya, sehingga eyangnya lihat dan masih yang pandangan lama bahwa anak tuh lebih lucu kalau dia cabi, gemuk gitu, gendut. Nah, yang perlu dipahami juga sama orang tua, sama ayah dan ibu di rumah adalah gini, anak itu ya dia memiliki fase yang pertumbuhan cepat itu 2 kali dalam hidupnya. Pada waktu 0 sampai fase pertumbuhan cepat 0 sampai 1 tahun ya. Kemudian pada waktu dia beranjak remaja, mau remaja tuh dia mengalami pertumbuhan cepat juga. Itu kayak 8 tahun gitu, Dok, bukan? Mau remaja itu berapa sih? Apa 12, Dok? Dari sekitar 7-8 tahun dia mulai naik lagi berat badannya karena kan dia mempersiapkan diri untuk pubertas gitu. Laki-laki remaja beda, Dok? Laki-laki perempuan beda? Sebetulnya hampir sama, sampai ketika anak itu mau akil balik itu sebenarnya hampir sama. Nah, yang perlu dipahami balik beda ya. Beda. Nah, yang perlu dipahami ini, umur 0 sampai 1 tahun kan dia pertambahan berat badannya tuh cepet ya. Terutama 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu kalau dia ASI full gitu, bahkan pertambahan berat badannya per bulan itu bisa sampai 1 kilo. Gitu. Oh iya, terjadi sama anak saya. Dok, yang pertama luar biasa dia. Keluar juga 4 kilo Dok, by the way. Jadi sama. Hebat ini. Terus di atas 3 bulan biasanya nambahnya ya sekitar 600 kilo, 600 gram, 400 gram. Ya. Tetapi
ketika dia udah mulai di atas 1 tahun kan memang pertambahannya nggak akan banyak, paling sebulan cuma 200 gram, 3 bahkan kadang mungkin 1 bulan nggak naik. Nah, pada waktu itu biasanya orang tua tuh mulai khawatirnya, ih, kok nambah berat badannya nggak kayak dulu sih waktu masih bayi nih, gitu. Akhirnya dikasihlah makan yang banyak gitu, dikasih makan yang banyak, sehingga akhirnya anak ini punya kebiasaan makan dalam volume besar, ya kan? Dalam volume besar, kemudian dengan frekuensi yang lebih sering juga. Akhirnya tuh kuat lah gitu ya, makin bertambahnya umur itu ke bawah. Gitu sih, yang paling sering seperti itu. Atau komposisinya, Dok, biasanya yang aku suka lihat gitu ya, pelajarin itu komposisinya. Jadi ya supaya anaknya senang makan, banyakin kejunya gitu. Jadi kayak kejunya oversupply kan, yang seharusnya nggak harus sebanyak itu. Jadinya ibu-ibu kan memang, ya termasuk aku gitu, waktu anakku mulai makan, anak pertama kan, jadi semuanya apa-apa takut lah gitu kalau anak pertama kan gitu ya, dia nggak mau makan dikit, aku alusin lagi, pokoknya yang penting makannya masuk banyak gitu. Betul. Pikirnya gitu. Padahal mungkin dia udah bosan sama bubur kan, mungkin harus dikasarin lagi kayak gitu. Ya. Jadi ya itulah aku iya emang gitu kita ya. Namanya juga anak pertama, parnonya banyak banget gitu kan. Oke. Jadi pola makan itu dan pola gerak pastinya ya, itu termasuk behavior dong ya, Dok ya, 90% itu. Oke. Pola gerak, pola tidur juga. Oh, pola tidur juga. Pola tidur tuh gimana, Bang? Pola tidur dan obesitas itu koneksinya gimana sih, Dok? Saya baru dengar nih kalau anak tidurnya polanya berantakan bisa obes gitu. Betul, jadi anak yang memang pola tidurnya itu berantakan, baik itu misalnya durasi tidur malamnya tidak sesuai rekomendasi, itu biasanya anak-anak tersebut juga kalau kita lihat datanya, cenderungnya dia akan mengalami obesitas. Gitu. Kalau teori kenapa akhirnya anak ini menjadi obesitas ada banyak banget, mulai dari yang gangguan metabolisme, kemudian misalnya cenderung dia memang jadi kelebihan kalori karena akhirnya ketika dia kurang tidur maka dia akan makan, misalnya seperti itu. Nah, terus kan juga ada nih orang tua yang anaknya nangis dikit kasih susu. Iya. Tapi kalau gitu ya. Kalau ASI nggak apa-apa, Dok. Kalau ASI nggak apa-apa kan, kayak iya kan. Kalau ASI itu kan ngekjel gitu. Kalau dulu, kalau anakku yang pertama ngek dikit, gue jejelin aja, ngek dikit gue jejelin aja gitu. Tapi itu kan ASI. Yang ngeri kan formula ya, Dok. Yang ngeri kan formula. Iya. Karena kalau ASI itu kan sebetulnya komposisi ASI akan mengikuti dengan usia anak. Ya, betul. Udah pas. Udah luar biasa. Oke. Kita nggak bisa, udah nggak bisa kita inilah, udah ciptaan Allah kan, ciptaan Tuhan udah pasti udah sesuai lah apa yang dibutuhkan kan gitu. Nah, sebagai youth trainer nih, Buti, gimana sih dampak obesitas pada seorang anak gitu dengan perkembangan fisik atau perkembangan gross motor mereka ya, ketika mereka sudah beralih dari anak-anak ke youth gitu? Dampak terbesarnya apa sih, Buti? Ya pastinya kan gini, kalau ya kayak kalau ada chart gitu kan, kalau misalkan ke dokter anak, tadi juga udah ngobrol sama dokter kita juga kan disebutin kan itu dia ada growth chartnya. Sama kalau motorik gitu kan, motorik mau motorik kasar mau motorik halus, dia juga ada checkpointnya gitu loh. Tasya, yang aku pelajarin tuh dari WHO sendiri, anak-anak ini tuh dari mulai searlah deh, dari bayi, dari toddler pun, dari bayi pun juga sebenarnya mereka harus spend dari bayi ya. Aku pelajarin dari bayi karena memang kan Fit Mom and Babe juga adalah olahraga yang baby carrying workout. Jadi waktu kita bikin workout itu juga salah satu yang aku beri highlight adalah anak-anak ini juga nggak perlu digendong terus gitu loh. Jadi dari bayi pun mereka juga harus ada tummy time gitu kan. Checkpoint itu kan harus kena gitu. Takutnya kalau misalkan mereka nggak achieve into that checkpoint of the motorik, mungkin gross motor skill-nya, mungkin motorik halusnya gitu, ya kan akan tersendat pergerakannya. Dan itu semua kan kesatuan ya, Tash. Even kalau misalnya yang aku pelajarin itu kayak cross body section between anak tuh dari baby tuh mereka udah harus dilatih gitu kan. Kalau mungkin teman-teman di rumah nggak ada apa sih cross body section, what is that gitu, karena
anak gini, otak kita kan ada otak kanan dan otak kiri gitu. Otak kanan itu dia mengontrol sebelah kiri kita, otak kiri kita mengontrol sebelah kanan. Ini mesti dilatih dari kita kecil gitu. Nah, anak-anakku juga selalu aku ajak dari bayi tuh memang selalu latihan senam tuh tangan kanan ke arah kaki kiri gitu, kayak kiri ke kanan. Itu kayak semacam baby massage pun, kalau di kelas baby massage pun tuh juga udah ada gitu, karena memang kita mesti bantu pertumbuhan anak kita ini supaya dia ada koneksi antara si kanan dan kiri gitu. Salah satu cara ceknya kalau misalkan nih, misalnya lagi nulis, biasanya tuh terjadi akan kelihatan apakah dia hit the target ketika dia sekolah biasanya, karena misalkan dari dia mau mindahin barang dari kanan, mestinya dia bisa langsung ke arah kiri. Ini dia harus pindah tangan, berarti dia nggak ada koneksi antara kanan dan kiri. Nah, itu salah satu yang cukup berbahaya gitu, karena akhirnya itu akan memperhambat dia untuk belajar. Nulis tangan susah dan yang lain-lain gitu. Itu semua kan satu kesatuan, Tash, gitu. Nah, kita sekarang ngomongin tentang obesitasnya gitu. Otomatis kayak tadi dari kita ngobrol sama Dokter Rita aja, yang kita dengar adalah, lihat deh, lehernya jadi pendek nggak, gitu kan? Terus apalagi Dok tadi yang paling ke-hit ke aku adalah kakinya jadi bengkok gitu. When the joints are affected, artinya apa? Pergerakannya juga pasti susah, Tash. Dan kasihan si anak kan, it's like betul. kayak lingkaran setan gitu loh. Jadi dia mau bergerak, tapi dia juga ada jointsnya nggak kuat gitu. Jadi ya gimana dia mau ngabisin energinya, tapi tiap kali dia lari kakinya sakit misalkan, atau dia lagi lari karena lebih mungkin kakinya jadi X. Kalau X ya memang biasanya tendensi gampang jatuh ya, Dok ya, soalnya kan kita harus jalannya. Jadi bisa. So I think it's very connected gitu. Kalau misalkan obesitas itu bisa memperlambat dengan gross motor skill-nya. Gross motor skill-nya mereka nggak achieve to the point, mereka harus checkpoint-nya dapat gitu, ya berarti dia kemunduran kan. Iya, gitu betul. aja sih, gitu. Belum Jadi juga memang, social effect-nya ya. betul, social gitu kan. Belum kalau sekarang kan kita semua everything bisa dibully gitu kan, terus ada lagi tuh social pressure-nya juga beda Iya, gitu kan. iya. So I think apalagi pandemi ya gitu. Aku juga melihatnya kasihan sih anak-anak kita, banyak banget gitu kemunduran yang mereka kan bisa dibilang jadinya generasi yang tertunda gitu kan, karena they are very challenged with the condition gitu, secara nutrition, secara mental health, secara secara education gitu. Jadi I think it's one whole holistic kind of connection between everything. Jadi ya bahaya sih sebenarnya. Gitu. Oke. Kalau untuk penyakit-penyakit daripada obesitas, Dok, maksudnya kayak kalau obes nih bisa jadi ntar sakit ABC, itu apa aja sih, Dokter Lita, yang orang tua tuh harus waspadai gitu supaya terhindarlah anaknya dari obesitas? Sebenarnya kalau dibilang kayak komplikasinya obesitas pada anak dan orang tua sih hampir sama ya. Yang pertama kan lemak itu dia bisa menumpuk pada organ-organ dalam, ya, terutama yang paling sering liver gitu ya, namanya fatty liver. Karena kalau fatty liver itu nanti ujungnya ya livernya akan jadi rusak gitu. Kemudian ternyata pada anak-anak yang mengalami obesitas itu bisa dibilang kalau kita potong pembuluh darahnya dia, itu ternyata udah mulai ada tuh yang namanya fatty streak gitu. Jadi fatty streak itu udah mulai ada kayak garis putih gitu loh. Nah, bisa aja itu nggak bergejala, tetapi nanti in the later life betul. Dan penelitiannya juga tuh bahwa anak-anak yang mengalami obesitas ternyata kemampuannya dia untuk mencapai umur 30 aja terbatas loh. Kasihan tuh kan. Iya, oleh karena penyebab apapun meninggalnya misalnya gitu. Tadi fatty liver iya, kemudian ke kardiovaskular sih udah pasti ya, ke jantung. Pasti. Aduh, anaknya jantung. Kemudian sekarang yang paling sering terjadi juga, terutama di perempuan gitu kan, mulai mempengaruhi nanti siklus menstruasinya dia. Jadi, hormonal issue ya. Nah, betul, hormonal issue. Jadi remaja-remaja perempuan tuh banyak yang datang dirujuk gitu ya dari dokter anak ke saya. Ternyata dia mulai ngalamin siklus mensnya mulai berantakan. Terus kita lihat biasanya mulai ada
gelap gitu ya, warna hitam sininya ya, di tengkuk, iya. ada warna hitam di tengkuk, kemudian ketiaknya hitam, buku-buku jarinya hitam, itu karena ternyata efek dari yang namanya resistensi insulin. Jadi insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Yang akhirnya kalau kita lihat, gula darahnya mulai ada mengalami peningkatan. Iya. Nah, kejadian itu banyak banget. Dan biasanya kalau ditanya, di trace back lagi, kamu gemuk dari umur berapa? Dari kecil, dok. Dari TK juga udah gemuk, gitu. Jadi, masalahnya akan banyak sekali. Oke, jadi benar-benar jangan anggap enteng obesitas pada anak gitu ya, karena efeknya itu bukan cuma hanya efek fisikal, social atau emosional, tapi juga ada efek komplikasi yang bisa sampai parah banget ya dok, yang tadi umurnya pencapaian di umur 30 tahun terbatas. Aduh, itu kan kayak sedih banget gitu. 30 kan baru mau mulai-mulainya ya dok. Iya. Dan psikisnya juga ya, tadi bener tuh yang Mbak Anti bilang, misalnya anak itu memang sudah gemuk dari dia kecil. Terus waktu dia sekolah, dia mau melakukan pelajaran olahraga jadi terbatas misalnya. Jadi dia minder dong ngelihat teman-temannya semua udah bisa, tapi dia bisa melakukan karena ya tadi terbatas sama gerakannya dia. Gitu. Betul, ya, jadi ya, I've gone through that sih. Jadi nggak bisa lari gitu-gitu kan. Apalagi dulu aku sekolahnya kebetulan SMA-nya tuh di Australia, di mana pelajaran olahraga itu pelajaran wajib gitu ya. You cannot, kayak nggak bisa milih, it's not an elective, like you have to do it, it's a mandatory ini kan mata pelajaran. Itu kerasa banget loh, nggak bisa lari, nggak bisa main basket gitu ya, ngos-ngosan. Nah, sampai itu hit 73 kilogram di umur 14 tahun. Dengan tinggi 163 dan gak hamil. Iya. Habis itu aku itu ya sih. Iya, jadi memang orang tua di sini mungkin yang nonton juga ada baiknya kalau memang sudah, kan bisa kita sebagai orang tua suka ada feelingnya, dok, Buti ngelihat anak kok kayaknya there's something wrong gitu. Harus langsung screening, dan screeningnya itu lebih baik apakah tadi bisa dengan sampai misalnya saya cek nih BMI gitu ya dok, terus deh gitu ternyata memang wah nih kayaknya BMI-nya tidak baik, terus juga kurvanya juga tidak baik, kenaikannya terlalu cepat gitu. Itu sebaiknya bisa langsung consult online, itu lebih ke dokter gizi dulu atau ke dokter spesialis anak dulu atau gimana dok? Jadi kalau misalkan kita udah cek body mass index-nya itu, ternyata di dalam growth chart body mass index-nya itu kurvanya ada di atas 2, berarti dia udah overweight. Di atas 3 dia udah obese. Tapi di atas 1 pun sebenarnya dibilangnya berpotensi gizi lebih, jadi berpotensi overweight. Padahal baru di atas 1 untuk standar BCS. Kita observasi aja. Kalau memang ternyata dia pertama dia di atas 1, kemudian dia naik nih jadi di atas 2, berarti kan dia udah langsung harus ya. Ini kan masuk nanti konsul dulu, mau konsul ke dokter anak juga boleh. Jadi kita menyingkirkan dulu kemungkinannya ada penyakit lain. Yang lain ya, benar-benar baru ke dokter. Kalau memang ternyata ini memang disebabkan karena nutritional obesity aja, jadi karena kelebihan intake, baru kita atur lagi manajemennya. Gitu, manajemen turunin berat badan. Nah, sorry, saya ada sedikit salah juga. Kalau pada anak kita jangan bilang weight reduction, tapi weight management. Jadi tidak selalu weight management. Oke. Kita lakukan karena it's not a diet. Tidak selalu nurunin berat badan. Bukan selalu nurunin berat badan, tetapi bisa juga. Dan kita tuju adalah menjaga supaya berat badannya nggak naik dulu nih. Jadi dia tambah tinggi dulu aja. Karena pada anak itu kan beda dengan orang tua kalau mau memanage berat badannya dia. Karena pada anak masih ada aspek pertumbuhan. Anak kan akan tumbuh tinggi kan. Pertumbuhan linearnya nggak boleh keganggu. Nah, itu yang sulit. Betul. Itu yang aku pelajarin juga tuh. Itu yang perlu hati-hati. Jadi gimana Mbak Anti? Memang kalau misalkan emang buat bantu weight management anak-anak ini memang sebaiknya ketemu dokter nutrisi sih menurut aku gitu, karena kita nggak boleh asal nge-cut intake-nya dia, karena kan betul itu ada growth chart yang dia harus kejar gitu. Oke.
Ini menarik banget kita ngebahas soal weight management. Ini kayak kita juga ngelewatin itu ya sebagai orang dewasa. Weight management gitu kan. Kalau dari sisi asupan makanan dulu, terus habis itu kita akan membahas tentang olah fisik gitu ya. Nah, sekarang asupan makanan nih. What is the balanced way of eating gitu dok untuk anak-anak tuh? Kita mungkin ngomongin sekarang karena teman-teman Bumi nih di sini rata-rata kayaknya anaknya masih di bawah 12 tahun gitu. Sebenarnya porsi makan yang baik itu dan balance itu untuk weight management seperti apa sih dok? Nah, ada dua hal yang mesti kita ingat. Yang pertama, ketika kita mau mengelola atau memanage berat badannya anak ini, kita nggak boleh memberikan pengaturan pola makan yang akhirnya mereduce salah satu makronutrien. Kan makronutrien ada karbo, protein, lemak. Kalau kita mau reduce ya harus reduce secara proporsional. Artinya tiga-tiganya kita turunin secara bertahap, gitu kan. Misalnya anaknya mau dibikin diet keto aja deh, nggak usah pakai karbo, ya nggak boleh lah. Gitu. Jadi kayak mamanya gitu ya. Jangan dong. Nggak boleh buru-buru gitu ya. Terus ya, pokoknya nggak boleh ngilangin satu group of food ya. Nggak boleh makronutrien masih keluar ya. Terus yang kedua, kalau kita ingat dulu waktu anak-anak itu masih dalam masa makanan pendamping ASI, masih MPASI, kan ada yang namanya feeding rules ya. Jadi cara pemberian makan itu ada aturannya sendiri. Kita harus balikin ke situ. Jadi mungkin yang mau melakukan weight management untuk anaknya sebelum dia pergi ke dokter, mau melakukan dulu sendiri, yang perlu dia atur adalah, yang pertama, cemilan nggak boleh setiap saat bisa diambil oleh anaknya. Jadi ada jam-jamnya ya. Ada jam-jamnya gitu. Jadi kita kembali lagi kepada jam makan yang benar. Jadi makan itu 3 kali sehari, cemilannya bisa 2-3 kali misalnya pada anak. Jadi anak itu harus tahu kapan waktunya dia ngemil, kapan waktunya dia nggak boleh makan apa-apa. Itu harus dilakukan seperti itu. Terus yang kedua, misalnya dia bisa melakukan lagi gini, orang tuanya akan bikin aturan. Kamu nggak boleh nonton TV sambil makan, nggak boleh. Jadi makan. Itu kayaknya buat makan itu harus kita juga nggak boleh. Kita nggak boleh sambil gini tuh. Kalau kerja sambil makan boleh nggak? jadi makan harus ya memang di tempatnya yang benar, di meja makan gitu ya, dia makan secara sadar gitu. Dan orang tua nggak boleh yang namanya memaksa anak untuk ngabisin makanan. Nah itu juga nggak boleh. Jadi anak ya kan, betul. Ya kan. Jadi anak itu udah punya kayak sensor, dia punya alarm. Ya, punya sensornya sendiri kapan dia kenyang gitu ya, kapan dia lapar. Jadi kalau orang tua tuh tugasnya menyediakan makanan yang berkualitas, anak akan menentukan sendiri dia mau makan berapa banyak gitu. Ya kan, jadi jangan sampai anak tuh ngerasa kayak selalu dijujulin makan, oh nggak habis, ya udah nih lanjutin pakai disenderin, nggak boleh. Ini saya teriak dari dalam hati nih dok. Soalnya waktu kecil apa yang ada pas taruh di piring tuh harus habis sampai gue tuh nggak mau gitu. Padahal ya benar kan, masalahnya kan emang kita semua ini kan sebenarnya badan kita kan dikasih sensor kapan kita kenyang, kapan kita lapar gitu. Cuman memang habit, ya betul, 90% kan habit, 90% kan behavior gitu. Mungkin dari kecil, pokoknya harus habis. Apa yang diambilin pokoknya harus habis. Padahal aku udah gak mau. Gitu. Jadi lama-lama deh kayaknya, ya udah deh. Nanti nasinya nangis loh kalau nggak habis nasinya. Dewi Sri nangis ya, Dewi Sri. Dewi Sri nangis. Asli gue inget banget tuh nasi nangis gitu kan. Mana, nggak ada. Ya. Itu benar-benar berasa banget sih. I totally agree with that gitu. Terus aku punya ada 2 anak kan, yang satu tuh waktu itu aku masih yang konvensional, semuanya dijadi alusin yang tadi aku cerita. Yang kedua aku coba ya, namanya anak kedua kan, kita coba-coba, kita kasihlah BLW dia gitu, ternyata cocok. Menurut aku anak BLW itu kayaknya memang lebih kayak mereka tahu gitu kapan dia mau makan. Kontrol ya, setuju ya. Aku juga. Iya.
kayaknya karena mungkin belajar denger gitu ya, mereka ya udah deh gitu, kayaknya udah. Karena dia dibiasain mandiri dari kecil kan, sebenarnya kan dia jadi kayak punya apa ya, dia Self punya control ya. self control sendiri, kapan dia lapar, kapan dia kenyang, dia merasa udah cukup makannya gitu. Betul. Kalau dari olah fisik gimana nih Buti? Kayak maksudnya sebaiknya tuh anak-anak dan orang tua ya, kan nggak bisa dong kita nyuruh anak lo olahraga, tapi orang tuanya nggak pernah olahraga gitu. Jadi kita mungkin ngomonginnya sekarang healthy lifestyle, healthy weight management yang disupport juga dengan environment yang baik gitu. Gimana sih Buti untuk mengajak keluarga dan jadi biar anak-anak tuh ngikut gitu, olah fisik untuk supaya jangan sampai deh anaknya obes gitu. Ya, yang jelas memang itu aku setuju banget yang namanya walk the talk itu harus gitu kan. We can't tell them to do something, but kita sendiri juga ngerjain. Ini kayak lu ngomong apa sih, lo aja cuma duduk doang, lu nyuruh gue gerak gitu kan. Jadi nomor satu memang orang tuanya juga harus membuat kondisi dan situasi suportif untuk anaknya bergerak gitu kan. Dan kita sendiri juga mesti sering bergerak gitu. Penting banget apalagi pandemi ya. Aku jujur aja ya, mau aku juga guru olahraga, anak-anakku juga sekarang akhirnya pegang gadget terus gitu kan. Jadi emang it's a common problem kayaknya semua orang ya. Akhirnya kan karena mereka juga di rumah doang, kita juga kerja di rumah, akhirnya juga mereka akhirnya kita biarin aja gitu. Nah, kalau aku memang jadinya sekarang anak-anak ini dipastiin harus kayak minimal mereka harus bergerak kena matahari itu harus gitu. Fine. Iya, nomor satu gini, tergantung sama umurnya. Kebetulan aku ada dua age of group yang cukup berbeda. Yang satu udah ABG nih 12 tahun gitu. Twin, belum ABG ya. Twin ya, Mas Rega itu twin. Terus yang kecil umurnya baru 6 tahun gitu kan. Jadi kan ini ada lumayan gap gitu. Yang jelas yang kecil ini dia mau bergerak kalau dia nggak sendirian. Gitu. Dia mau bergerak kalau dibuat seperti game. Itu waktu kemarin-kemarin ya gitu. Jadi memang di rumah ini gimana supaya bisa engaging. Walaupun aku jujur aja ya, aku nggak mau munafik gitu. Belakangan juga agak keteteran karena saya juga nggak ada mbak. Jadi kayaknya semuanya chaos. Sama. Ya kan? Cuman ya kan secara teori at least kita tahu lah gitu. Tapi menurut aku banyak banget cara bisa kita supaya engage the whole family to move together. Nomor satu, kita tuh banyak banget loh sekarang, apalagi zaman sekarang ya, Taf. This family likes to play board games. Kita senang banget main board game. Kita tuh koleksi board game. Tiap kali pergi ke luar negeri, dulu pasti yang aku cari kalau ke toko mainan tuh pasti board games gitu. Board games zaman sekarang itu macem-macem banget gitu. Ada yang bergerak, ada yang lempar bola, ada yang lempar bola ke dalam keranjang di atas kepala, ada yang main tentang pai gitu. Jadi everything is about movement gitu, kinetis banget gitu. So that can be a good investment menurut aku. Dan sekarang kalau dilihat di e-commerce itu udah banyak banget kok yang jual yang harganya juga nggak melambung tinggi gitu kan. Ada beberapa big brands yang emang udah household brand yang dari zaman kita kecil pun, like Mattel, like Hasbro, they all got this very classic ya kan, very classic Twister is Twister is my favorite gitu kan. Anak-anak juga seneng, like we're doing some kind of ini kan acrobatics move dengan spinning so it's kind of like engaging dan mereka happy gitu. Jadi it's a quality time. The kids can fulfill their quota of movement karena to be honest WHO tuh dulu ya sebelum pandemi aja mereka minimum bergerak anak-anak itu dalam sehari akumulatif itu 60 menit. 60 menit. Tapi itu sebelum pandemi loh. Menurut aku mestinya ada lagi nih yang dikeluarin karena gila kita nggak pernah keluar rumah gitu, jarang banget. Betul. Keluar jarang kan. Kalau dulu kan anak-anak ini masih ada bangun pagi, mandi, makan, naik mobil, walaupun naik mobil ya, tapi ke sekolah. Sekolahnya di lantai 3. At least dia naik, dia bawa barang. At least dia ada strength trainingnya juga kan. Dia ada carrying a heavy stuff on their back, and then they will climb up to the stairs sampai atas gitu. At least they got their quota of NEAT ya, non-exercise movements ya, NEAT itu kan gitu. Nah itu yang kita kurang. Makanya kalau ngomongin sama dokter nih, dok kan ada ya sebutan, kalau di Amerika tuh ada sebutannya bukan COVID-19 tapi COVID apa gitu sebutannya yang
di dalam masa pandemi ini banyak banget orang naik berat tuh 6 pounds, like 3.5 kilos or something. Dan memang benar gue juga naik 2 kiloan ada Tash kemarin gitu. Dan emang itu kayaknya karena kita juga jarang bergerak. Belum belum ada hormon kortisol, pastikan kita semua stres. We live in fear. Dan anak-anak kita itu kan they transcend our energy. Jadi kalau kita ketakutan, mereka juga pasti ngerasain apa yang kita rasain, takut gitu. So it's kind of like pasti mestinya ada lagi. Gue rasa udah bukan 60 menit, Tash. Gue rasa mungkin 2 jam mereka harus bergerak. Kurang banget. Nah, kalau untuk anak yang udah kena obesitas nih, Buti, sebaiknya dimulai dengan kardio dulu atau lebih ke strength training? Kalau aku, let's say gini, kalau anak gini ya, kalau misal, karena kalau obesitas itu nomor 1 yang tadi kita bilang kan, dia ada restrictive movement-nya. Jadi kadang mereka merasa, bukan mungkin mereka nggak ngerasa males, tapi lebih kayak, ya nggak enak bergerak gitu. Jadi always start slow. Yang penting ada create a habit. Karena tadi bener banget, aku setuju banget 90%. Kalau dulu malah aku, kalau misalnya di fitness, biasanya kita ada suka pakai Pareto method kan, katanya 80-20. 80% of 80% tuh biasanya nutrisi, 20%-nya workout gitu. Jadi 90% of the behavior itu penting banget. Jadi try to instill movements yang pelan-pelan aja. Let's say, gak usah lama-lama, kita jalan yuk nak. Mungkin keliling rumah misalkan, oke, ya nggak usah lama-lama lah, 15 menit jalan dulu aja gitu. Start from 15 minutes or maybe only 10 minutes gitu pagi hari gitu, apalagi especially Sabtu dan Minggu. Kalau emang anaknya udah nge-grab, sekali lama-lama naikin perlahan-lahan. Dan menurut aku jangan langsung spesifik dia disuruh, ayo harus bisa push up, atau misalkan kalau udah push up gitu ya, or harus bisa single under atau jump rope gitu kan, skipping gitu kan. Tentu tidak bisa anak-anak ini. Jadi kalau misalkan itu instill habit aja dari mulai kayak let's say just like 10 minutes a day jalan. Yang penting dalam 10 menit rutin ya, tapi ya tiap hari ya. Tapi rutin, karena sebenarnya kunci dari keberhasilan good lifestyle, good nutrition itu konsistensi. Ujung-ujungnya adalah konsistensi aja gitu. If we can keep kalau misalnya kita bisa membuat semuanya menjadi konsisten, apalagi kita orang tua ya, anak-anak ini kan perlu disupport dari orang tua kita. Kalau kita bisa kasih dia sebuah struktur supaya mereka bisa konsistensi, of course pasti lama-lama bisa berhasil. Tapi itu inget, jangan dipaksa langsung bergerak lama. Kita mulai dari 5 menit, 10 menit. Kalau kita cari di YouTube ya, banyak banget kok kelas-kelas. Banyak banget. Itu dari ada kayak jam-jam, banyak. Ada jam-jam dari kayak cuma 5 menit, 10 minutes gitu. Mungkin mulai dari only stretches gitu. Karena kan dia duduk lama, kalau dia obesitas, obviously kalau dia duduk pasti pinggangnya pegel dan yang lain-lain gitu. Jadi bisa dari start yang kayak gitu aja sih, Tash. Dan di start mulai dengan games. Jadi make it fun ya, bukan paksaan ya. Yes, benar kayak tadi kan. Sama jangan aja hukuman gitu, jangan hukuman sebenarnya. Sama aja kayak teorinya kayak tadi kan, jangan paksa mereka untuk habiskan makanan, jangan paksa mereka untuk bergerak gitu. Mereka bergerak dengan happy and fun condition gitu. Itu penting banget kok buat anak-anak. Dari umur masih toddler kayak Arla gitu ya, sampai seumur pas udah bisa gitu jalan lah ya, udah bisa tapi mungkin instruksi. Betul, tapi kalau udah umurnya kayak di atas 8 yang kayak tadi kan ada growth leaping dari di situ, itu anak-anak itu biasanya seneng games team playing sport, tapi kan sekarang juga susah. But then they like to have some kind of goals gitu, kayak target oriented gitu, task oriented gitu, apa gitu task orientednya. Kalau Riega tuh sempat berhasil kemarin pas pandemi, aku juga lagi nggak terlalu banyak kerjaan jadi bisa hands on. Itu harus bisa, coba Mas sekarang coba bisa nggak 30 skipping, karena anakku nggak obesitas jadi bisa aku challenge 30 skipping nggak pakai unbroken gitu, nggak pakai berhenti. Habis itu udah bisa naikin jadi 50, naikin lagi jadi 70, akhirnya dia terakhir bisa 100 tanpa stop gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi ya di rumah, emang anak-anak di rumah ini seneng olahraga semua. Jadi dari kecil. Jadi memang terlihat dari orang tuanya ya, dan Dokter Lita juga kalau aku kepoin Instagramnya suka banget naik sepeda. Pasti putrinya juga ini ya Dok ya, hobi bareng gitu, biasa suka naik sepeda bareng.
Kalau aku sih ada satu hal ya yang menurut aku juga penting banget sih kita perhatiin lagi zamannya school from home kayak gini gitu ya. Kita harus bisa mempersiapkan anak itu lebih awal ketika dia mau sekolah. Karena ketika kita udah ngebiasain dia kehidupan yang serba buru-buru, akhirnya yang pertama aktivitasnya dia akan berkurang. Jadi ada anak yang kalau dia sekolah itu teman-temannya dia bahkan mandi aja enggak gitu. Mandi aja bangun, gosok gigi terus. Jangan dong, harus mandi ya terus. Sarapan buru-buru gitu. Itu masih banyak yang kayak gitu ternyata. Tapi kita harus bisa persiapkan dari awal. Misalnya, anak mulai sekolah jam 7.15. Anakku jam 7.15 tuh meet gitu, udah meet. Jadi dia harus bangun itu paling telat 1 jam sebelum aku minta. Aku juga gitu di rumah ini. 1 jam sebelum dia bangun, terus 15 menit keluar dulu deh gitu, lihat kucing atau apa sambil dia jalan gitu ya. Terus setelah itu dia mandi, dia masih punya waktu makan pagi itu dengan dia santai, nggak keburu-buru. Ingat bahwa kadang-kadang yang menyebabkan orang itu juga kelebihan kalori ketika dia terbiasa makan secara buru-buru. Dan itu makanya itu bisa jadi dia nggak main tidak dirasakan kan, tidak dirasakan kunyahannya, jadi dia nggak tahu bener udah kenyang belum ya gue gitu. Gue mengingatkan ini kayak ngomong sama diri sendiri sih, jangan buru-buru kalau makan. Gue juga kalau makan cepet banget sih kenyang gitu. Tiba-tiba habis kenyang. Nah ini nggak kerasa udah jam 8, aku udah digangguin sama Mbak Asti, katanya Dokter Lita harus jalan sebentar lagi. Tapi boleh nggak ada 2 pertanyaan aja yang kita jawab? Boleh. Boleh. Ya loh. Ini tapi oke banget loh. Ininya topiknya Tash. Nggak kerasa ya. 1 jam loh. Mungkin kita bikin webinar. Harus buktinya sih. Nah, dari Mbak Lintang, katanya adik aku usia 1 tahun, badannya gemuk dan gemes, suka banget makan banyak dan ngemil. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi obesitas? Sekalian aku nambahin, Dok, anak saya tuh juga suka banget ngemil. Biasanya tuh lancar aja gitu. Nggak ada masalah, tapi dia bisa every hour wanting snacks gitu. Udah dari buah, terus kadang dikasih kayak misalnya yang lebih berat gitu ya, telur, itu tetep cari cemilan. Itu gimana ya, Dok, biar ke depannya tuh anak-anak yang suka ngemil ini nggak terjadi obesitas di mereka? Jadi sebenarnya memang di dalam gen itu memang ada yang gennya itu sifatnya itu anak ini motivasi makannya tinggi, itu ada. Ternyata nurun gue. Itu dari ibunya, gen dari ibunya. Nah, yang modelnya seperti ini memang kita agak susah untuk ngerem dia makan, tapi yang perlu kita siapin yaitu cari makanan-makanan yang dia lebih rendah kalori. Jadi kan ada yang namanya kalau kita googling itu ada yang namanya traffic light diet. Jadi kita kasih anak itu misalnya kelompok bahan makanan yang hijau itu dia boleh makan bebas. Kalau yang kuning gitu ya. Kalau yang kuning itu restrict, kalau yang merah kalau kuning itu dia terbatas, tapi kalau yang merah sebaiknya no. Gitu. Nah, yang masuk di merah itu biasanya adalah makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula gitu. Nah, kita evaluasi lagi nih. Mungkin ada nggak sih makanan-makanan tertentu yang sebetulnya dia seratnya rendah gitu ya, terus juga proteinnya kurang sehingga anak ini cenderungnya ketika dia makan terus pasti. Isinya cuma karbo gitu ya. Akhirnya dia cenderungnya cepet lapar lagi gitu. Karena kan yang akan membuat insulin dropnya cepet ya, Dok. Ya. Gue sambil niatin nih listnya. Traffic Light Food Guide ada loh teman Bumi, tinggal Google. Yang boleh itu kayak fruit and veggie, lean meat and fish, eggs, nuts, seeds gitu ya. Whole grain bread, cereal. Oke, noted. Traffic Light ini. Thank you, Dok. Jadi memang ya sih emang jadi itu genetik ya, ternyata suka ngemil, saya akuin. Saya juga suka banget lapar mulu gitu, rasanya gila, udah lapar mulu. Tapi tadi Dokter Lita bilang ya udah kalau gitu di handle dengan si traffic light diet ini ya, dengan mengikuti makanan-makanan yang memang si di green aja gitu ya, Dok ya, setiap lapar gitu. I learned so much today.
I know, gitu. Nah, satu pertanyaan lagi. Oke. Tuh ada yang bilang setuju webinar gitu. Segera kita bikin webinar. Oke. Ini untuk Buti nih. Keponakan umur 11 tahun, taekwondo 3 kali seminggu. Ya ampun, makan alhamdulillah bagus. Tapi coach menyarankan diet untuk naik level, badannya bukan yang overweight. Ini katanya bagaimana pendapat Buti dan Dokter Lita soal ini? Wah, Dokter Lita dulu deh, agak bingung tuh. Mungkin ada Umur berapa tadi? 11 ya? 11 tahun. Oh, gimana tuh, Dok? Umur 11 tahun ya balik-baliknya lagi ke screening lagi aja kan anak 11 kan 11 tahun masih Iya, benar. lagi. Kalau memang dia masuknya ke obes atau gizi lebih, boleh-boleh aja kita mulai atur makannya. Tapi kalau misalkan dia masih di dalam rentang yang normal, ngapain? Kayaknya nggak perlu deh. Takutnya malah mending mungkin dari sisi coachnya ya, gitu. Kalau aku mungkin biar dia, karena sekarang gini, kalau emang dia ditargetkan akan menjadi atlet, mungkin ada yang harus match the standardnya untuk supaya dia bisa naik level gitu. Tapi itu balik lagi ke orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya memang aspirasinya adalah membuat anaknya jadi atlet, mungkin ada penilaian sendiri dari coachnya. Tapi ya itu balik lagi, kalau dari sisi kesehatan, aku setuju sama dokter gitu. Why would you wanna put a healthy and active kid di weight management yang sebenarnya mungkin kalau dilihat dari chartnya dia belum terlalu perlu gitu. Mungkin ada bagusnya ditanyain dulu sama coachnya kenapa harus didietkan. Gitu. Iya. Bilang gini, dok nggak ada, coach nggak ada yang namanya diet buat anak, adanya weight management. Weight management belum, gitu. Nonton IG live Bumi kejuaraan Bumi, Dokter Lita dan Butni ya. Coba deh, ya pelajarin. Coba kasih saya alasan kenapa. Oke. Ini seru banget pembahasannya. I think I learned so much ya hari ini, malam ini dalam 1 jam. Traffic light diet, weight management instead of weight reduction, dan tadi aktivitas fisik yang bagus buat anak gitu. Semoga teman Bumi juga belajar banyak, mendapatkan informasi yang banyak. Kalau misalnya sampai ada pertanyaan yang memang belum terjawab, boleh aja nanti DM, aku coba nanti gangguin Dokter Lita sama Buti untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Atau webinar tuh katanya. Atau webinar ya. Segera kita jalanin webinar. Karena beneran loh kan, menurut aku nutrition buat anak itu kadang orang bingung kan, nggak bisa sembarangan, Dok. Kayaknya perlu deh. Bumi harus bikin loh, beneran. Oke, segera. Aku mau tuh ikutan. Kalau bukan jadi narasumber webinar, terus abis itu kita ada olah fisik bareng-bareng gitu ya, Buti ya. Bisa. Pesan-pesan terakhir dulu dong buat teman-teman Bumi yang lagi pada nonton nih, dari Dokter Lita atau dari Buti, untuk teman Bumi yang mungkin sedang mengalami masalah ini, obesitas pada anak. Ya, jadi untuk teman-teman Bumi, ayah ibu kejora yang hari ini join IG Live, ada pentingnya kita mulai melakukan screening secara teratur untuk anak-anak. Sebetulnya screeningnya mudah ya, kita hanya ukur aja tinggi dan berat badan anak, kemudian selalu melakukan plotting ke growth chart ya. Apabila memang dijumpai ternyata di dalam growth chart itu, growth chart untuk body mass index-nya mulai naik terus, atau memang sudah ternyata di atas 2 standar deviasi, segera konsul dulu ke dokter, boleh datang ke dokter anak untuk melihat ada nggak sih kemungkinan ini penyakit tertentu. Kalau memang tidak ada, maka kita bisa melakukan yang namanya tadi weight management. Terus kemudian ingat juga bahwa kelebihan kalori itu seringkali juga bisa disebabkan karena hal-hal yang mungkin nggak perlu snacking tadi gitu ya. Jadi mulai perhatiin jadwal makan anak, jadwal cemilannya, sehingga akhirnya dia tidak kelebihan kalori. Itu aja. Thank you. Gantian dari Buti sekarang, pesan untuk teman Bumi. Pokoknya kalau aku sih, yang pasti dari kitanya dulu. Kalau misalkan emang anak-anak di rumah juga kayaknya kok susah gerak, kita lihat dulu kitanya bergerak apa enggak. Karena menurut aku monkey see, ini ada term namanya monkey see, do what they see, they will do gitu kan. Jadi kalau misalkan ibunya nggak gerak, bapaknya nggak gerak, anak-anaknya juga nggak punya alasan untuk bergerak gitu. Itu nomor 1. Jadi always start with us. Always check what our lifestyle, our lifestyle itu seperti apa, and then you can
pour out of an empty cup. Jadi pastiin kita juga udah penuh dulu, and then when you check screening, that's a beautiful thing to do. Buat menurut aku juga I think I should screen my kids, apalagi udah pandemi, and make it fun gitu. Jangan terus misalkan anaknya benar-benar obesitas terus langsung pokoknya dia harus ditargetin kurang sekian. Yang penting dia gerak dulu aja and be consistent. Itu aja, karena anak-anak ini gimana pun juga they need structured. Kalau kitanya juga kayaknya kadang iya kadang enggak, pasti juga it will fluctuate with the progress itself gitu. Jadi sabar, yang penting konsisten, gitu aja sih. Wow, thank you so much Buti dan Dr. Lita. Thank you banget waktunya, thank you banget insight-nya, dan semoga Dr. Lita dan Buti sehat-sehat selalu ya. Semoga kita kapan bisa kopdar. Kopi darat, bukan webinar lagi ya, kopdar gitu. Naik level terus ya. Naik. Oke, thank you. Betul. Makasih Dokter Lita, aku juga belajar. Oke, sama-sama. Oke, thank you semua. Bye-bye.